Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu. Yang saya hormati Pases Sesko Angkatan Darat. Pada kesempatan ini, saya Kolonel Administrasi Agung Karyanto, selaku dosen pengampu materi Kebijakan Umum Pertahanan Negara, akan menyampaikan garis besar materi pelajaran Kebijakan Umum Pertahanan Negara. Kebijakan Umum Pertahanan Negara ditetapkan oleh Presiden berupa peraturan Presiden dalam rangka pengelolaan sistem pertahanan negara. Selanjutnya, Kebijakan Umum Pertahanan Negara akan dijadikan acuan maupun pedoman dalam perencanaan, penyelenggaraan, dan pengawasan sistem pertahanan negara. Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama, didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman non-militer menempatkan kementerian dan lembaga di luar pertahanan sebagai unsur utama sesuai dengan jenis dan sifat ancaman, didukung oleh unsur-unsur lain kekuatan bangsa. Garis besar Kebijakan Umum Pertahanan Negara terdiri dari dua bagian. Bagian pertama berupa peraturan Presiden dan bagian kedua lampiran dari peraturan Presiden yang merupakan isi pokok dari Kebijakan Umum Pertahanan Negara. Isi pokok Kebijakan Umum Pertahanan Negara terdiri atas tiga hal. Pertama adalah pendahuluan, kedua pokok-pokok Kebijakan Umum Pertahanan Negara, dan yang ketiga adalah penutup. Pendahuluan memuat latar belakang, landasan perumusan Kebijakan Umum Pertahanan Negara, dan analisis pengembangan lingkungan strategis. Sementara itu pokok-pokok kebijakan pertahanan negara terdiri atas dua, pokok-pokok kebijakan pertahanan militer dan pokok-pokok kebijakan pertahanan nirmiliter. Berbicara tentang analisis perkembangan lingkungan strategis yang akan berpengaruh terhadap perumusan kebijakan pertahanan negara, baik yang terjadi saat ini maupun beberapa tahun mendatang, dapat disebutkan beberapa isu strategis yang menonjol. Di antaranya, masih adanya persaingan kekuatan negara-negara besar di dunia, masih berlangsungnya perang dagang antara Amerika Serikat dengan negara China, konflik kawasan Timur Tengah, konflik Laut Cina Selatan, aksi terorisme, pemberontakan, baik bersenjata maupun pemberontakan yang mengarah kepada aksi separatisme, ancaman siber, serta adanya dampak revolusi industri. Pokok-pokok kebijakan umum pertahanan negara tahun 2020-2024 yang pertama adalah pokok-pokok kebijakan pertahanan militer, terdiri dari kebijakan pembangunan, pembinaan kemampuan, pengerahan dan penggunaan kekuatan, kebijakan regulasi, kebijakan anggaran, dan kebijakan pengawasan. Yang pertama, kebijakan pembangunan. Kebijakan pembangunan meliputi pertama, pembangunan karakter bangsa. Diarahkan pada terselenggaranya bela negara. Yang kedua, pembangunan postur.
Di antaranya diarahkan untuk mewujudkan pemenuhan kekuatan pokok TNI, serta pembentukan dan penetapan komponen cadangan dan penataan komponen pendukung. Kebijakan pembangunan yang ketiga adalah kebijakan pembangunan kelembagaan, di antaranya diarahkan untuk melaksanakan penataan sistem pertahanan militer secara terpadu, penataan dan penguatan koordinasi pertahanan di daerah, dan penguatan kapasitas lembaga intelijen. Pembangunan wilayah pertahanan yang merupakan kebijakan pembangunan yang keempat, di antaranya diarahkan untuk melaksanakan pembangunan wilayah pertahanan di darat yang bertumpu pada pertahanan pulau-pulau besar secara mandiri. Sementara itu untuk pembangunan wilayah pertahanan di laut diarahkan untuk meningkatkan kekuatan kapal perang TNI Angkatan Laut dan penempatan peluru kendali di selat strategis yang merupakan choke points sesuai alur laut kepulauan Indonesia. Untuk pembangunan wilayah pertahanan di udara dalam rangka melindungi wilayah udara dilaksanakan dengan peningkatan kekuatan udara. Pembangunan yang kelima adalah pembangunan teknologi dan industri pertahanan. Pembangunan teknologi pertahanan diarahkan untuk menguasai teknologi kunci program prioritas nasional, yaitu pesawat tempur, kapal selam, propelan, roket, peluru kendali, radar, satelit militer, tank berukuran besar, pesawat udara tanpa awak, serta penginderaan bawah permukaan air. Sementara itu, kebijakan pembangunan bidang industri pertahanan diarahkan untuk mewujudkan industri pertahanan yang maju, kuat, mandiri, dan berdaya saing. Kebijakan pembangunan terakhir adalah kebijakan pembangunan kerjasama internasional. Diarahkan untuk membangun rasa saling percaya antar bangsa, peningkatan kapasitas pertahanan, dan industri pertahanan. Kebijakan kedua untuk pertahanan militer adalah kebijakan pembinaan kemampuan. Kebijakan pembinaan kemampuan pertahanan militer diarahkan pada kemampuan komponen utama, baik matra darat, laut maupun udara yang didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Kebijakan ketiga, kebijakan pengerahan dan penggunaan kekuatan, meliputi pengerahan dan penggunaan kekuatan dalam menghadapi ancaman militer, ancaman non-militer, ancaman hibrida, tugas perdamaian dunia, dan menjaga keselamatan warga negara Indonesia yang berada di luar negeri, serta membantu negara sahabat yang mendukung kepentingan nasional. Kebijakan regulasi diarahkan pada percepatan pembentukan undang-undang bidang pertahanan, percepatan pembentukan peraturan perundang-undangan yang didelegasikan oleh peraturan perundang-undangan di bidang pertahanan, dan percepatan pembentukan peraturan perundang-undangan dalam rangka ratifikasi perjanjian internasional untuk melindungi kepentingan nasional. Kebijakan selanjutnya adalah kebijakan anggaran, diarahkan pada pemenuhan kebutuhan pengelolaan pertahanan negara secara efektif dan efisien, di antaranya adalah pembangunan kekuatan pertahanan dan pemenuhan kebutuhan alat utama sistem senjata. Kebijakan terakhir untuk pokok kebijakan pertahanan militer adalah kebijakan pengawasan, diarahkan pada tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik melalui pencegahan penyalahgunaan anggaran, menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran, serta peningkatan penerapan sistem pengendalian intern.
penguatan reformasi birokrasi, dan percepatan realisasi zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI. Pokok-pokok kebijakan pertahanan nirmiliter, subbidang kebijakan pertahanan nirmiliter tidak jauh berbeda dengan kebijakan pertahanan militer. Terdiri atas kebijakan pembangunan, kebijakan pembinaan kemampuan, kebijakan penggunaan dan pemanfaatan sumber daya nasional, kebijakan regulasi, kebijakan anggaran, kebijakan pengawasan dan pengendalian, serta kebijakan penyelenggaraan pertahanan nirmiliter. Kebijakan pertama, kebijakan pembangunan, meliputi pertama, kebijakan pembangunan bidang karakter bangsa, diantaranya diselenggarakan melalui revolusi mental, baik dalam sistem pendidikan maupun sistem sosial. Kebijakan kedua adalah kebijakan pembangunan postur pertahanan nirmiliter yang diarahkan pada penempatan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana secara proporsional pada titik potensi ancaman sesuai dinamika pergeseran ancaman dengan memperhitungkan dampak dan eskalasi sesuai tugas dan fungsi masing-masing kementerian, lembaga, dibantu atau didukung oleh pemerintah daerah. Kebijakan pembangunan yang ketiga adalah kebijakan pembangunan kelembagaan, diarahkan pada penataan dan penguatan unsur utama dan unsur lain kekuatan bangsa, dihadapkan pada dimensi dan jenis ancaman. Kebijakan ketiga atau yang keempat, kebijakan pembangunan kerjasama, diarahkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi mekanisme dan proses kerja agar terselenggara lebih cepat dan tepat melalui koordinasi antara unsur utama dan unsur lain kekuatan bangsa dalam menghadapi ancaman non-militer sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian maupun lembaga. Kebijakan pembangunan yang terakhir adalah kebijakan pembangunan industri pertahanan non-militer, industri pertahanan nirmiliter, diarahkan untuk kemandirian dalam pemenuhan alat pertahanan atau alat peralatan pertahanan non-militer dan alat peralatan keamanan guna memperkuat pertahanan nirmiliter. Kedua, kebijakan pembinaan kemampuan. Kebijakan pembinaan kemampuan nirmiliter ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan sistem pertahanan nirmiliter yang diarahkan untuk mendayagunakan segala sumber daya nasional untuk meningkatkan kemampuan, menyelenggarakan pembinaan kemampuan pada masing-masing kementerian maupun lembaga. Kebijakan ketiga adalah kebijakan penggunaan dan pemanfaatan sumber daya nasional. Diarahkan pada pemanfaatan sumber daya nasional yang dikelola oleh kementerian maupun lembaga dan tentunya pemerintah daerah dalam menghadapi ancaman non-militer. Kebijakan keempat, kebijakan bidang regulasi, diarahkan untuk mewujudkan deregulasi dan dibirokratisasi pada kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah. Kebijakan kelima adalah kebijakan bidang anggaran, diarahkan untuk mendukung pertahanan nirmiliter secara efektif dan efisien dengan memperhatikan pemenuhan spesifikasi pertahanan guna meningkatkan profesionalisme dalam penangkalan dan penanggulangan ancaman non-militer. Kebijakan keenam adalah kebijakan pengawasan dan pengendalian. Kebijakan pengawasan diarahkan pada pencegahan penyalahgunaan anggaran, bebas korupsi, menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran,
serta memastikan bahwa target yang telah ditetapkan tercapai secara efektif dan efisien. Sementara itu untuk kebijakan pengendalian dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan fungsi sinkronisasi dan koordinasi baik urusan kementerian maupun lembaga sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kebijakan terakhir bidang pertahanan nirmiliter adalah kebijakan penyelenggaraan diarahkan untuk menghadapi dimensi dan jenis ancaman dengan menentukan kementerian maupun lembaga sebagai unsur utama dan kementerian maupun lembaga serta pemerintah daerah sebagai unsur pendukung dalam penyelenggaraan pertahanan nirmiliter. Isi pokok yang terakhir kebijakan umum pertahanan negara adalah penutup. Diarahkan bahwasanya kebijakan umum pertahanan negara sebagai pedoman bagi seluruh kementerian maupun lembaga serta pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan bidang pertahanan sesuai tugas dan fungsi masing-masing yang tentu saja saling berkoordinasi dan sinkronisasi baik di antara kementerian maupun lembaga maupun penyelenggaraan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter. Demikian penyampaian saya tentang materi pelajaran kebijakan umum pertahanan negara. Semoga sukses, selamat belajar. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu meridhoi terhadap upaya pengabdian kita kepada Tentara Nasional Indonesia.